Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fisikawan muda, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali di masa pandemi saat ini kita dapat diberi kesempatan untuk bertemu di Orientasi Lingkungan Fisika Osilasi 2021 dengan saya Selina Afi Amalia dari bidang bakat dan minat. Pada podcast kali ini kita akan berbincang mengenai IHAMAVI dengan pemateri kita yang luar biasa, yaitu Mas Ahmad Nuril Ihsanul Mutakin. Baik, mungkin dari Mas Nuril bisa menyapa maba dan perkenalan nih Mas. Iya, selamat datang mahasiswa baru 2021. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nuril Ihsanul Mutakin, biasa dipanggil Nuril. Saya dari jurusan Fisika angkatan 2019. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Mas Nuril. Ya, gimana nih Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kenikmatan, sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Lalu kita lanjut saja. Menurut Mas ini IHAMAVI itu apa ya? Ya, jadi kalau bicara mengenai IHAMAVI sendiri, kan kita tahu sendiri IHAMAVI adalah Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia, yang mana jadi ini lingkupnya IHAMAVI itu secara nasional, yang mana untuk mewadahi mahasiswa fisika seluruh Indonesia, seperti itu. Jadi berarti satu Indonesia ya, jadi gitu? Seluruh mahasiswa yang ada di universitas di Indonesia itu tergabung dalam IHAMAVI ini. Pasti itu besar sekali ya. Iya. Lalu tujuan dari IHAMAVI itu apa saja sih Mas? Kalau untuk tujuan sendiri, jadi terbentuknya IHAMAVI sendiri ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dari anggota-anggota IHAMAVI, yaitu ya mahasiswa jurusan mahasiswa fisika itu sendiri, untuk mengembangkan potensi mereka dalam bidang keprofesian, yang mana dalam hal ini untuk membangun bangsa dan negara ini. Seperti itu. Bagus sekali tujuannya. Ya. Lalu struktur dari IHAMAVI itu seperti apa sih Mas? Ya, kalau untuk struktur, jadi di IHAMAVI itu ada namanya Sekretaris Jenderal. Ini bisa dibilang dia itu ketua umumnya. Nah, itu penamanya dinamai Sekretaris Jenderal. Terus di bawahnya mungkin seperti organisasi-organisasi yang lain, ada bendahara, ada sekretaris. Kemudian di bawahnya lagi itu ada kementerian, seperti itu. Kalau kementeriannya itu ada dibagi-bagi menjadi yang lainnya lagi apa gimana? Iya, untuk kementeriannya sendiri dibagi beberapa. Mungkin salah satunya Kominfo, kemudian juga ada Ristek dan yang lain-lain. Itu sesuai bidang yang dianggap itu perlu di IHAMAVI ini, seperti itu. Lalu agak berbincang mengenai masa lalu nih Mas, bisa diceritakan nih Mas sejarah dari IHAMAVI itu seperti apa ya? Kalau untuk sejarah, jadi sekitar tahun 1989 itu ada namanya Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, yang mana di sini juga tentunya dihadiri oleh mahasiswa fisika. Nah, dari pertemuan ini, pekan ini itu menimbulkan keresahan dari mahasiswa fisika, karena potensi atau bakat mereka itu kurang diwadahi di skala nasional. Nah, akhirnya setelah pekan ilmiah ini ada dibentuk pertemuan atau semacam mungkin kongres seperti itu tahun 1991, 2 tahun selang itu merupakan perumusan awal IHAMAVI dibentuk, terus kemudian dinamai sebagai Munas IHAMAVI yang pertama kali. Itu dilaksanakan di Universitas Hasanuddin, ya, di Makassar, seperti itu. Lalu untuk sekarang ini kegiatan IHAMAVI itu seperti apa ya Mas? Untuk kegiatan, jadi kan ini karena masih COVID-19 ya, jadi kegiatannya kurang lebih mungkin tetap diadakan secara daring, yang mana contohnya di sini kegiatan yang wajib bagi IHAMAVI sendiri ini musyawarah nasional, kemudian ada mustanas, dan juga biasanya itu mengadakan webinar seperti itu. Kalau untuk yang sekarang ini, mungkin kalau misalkan bisa offline, mungkin ada pengabdian
Biasanya itu ada pengabdian ke masyarakat. Selain itu juga ada untuk penerus dari IHMAFI sendiri, itu ada kaderisasi untuk anggota IHMAFI. Kalau webinar itu, kalau saya boleh bertanya nih Mas, itu biasanya webinarnya tentang apa aja Mas? Untuk webinarnya sendiri, dalam satu kepengurusan ini yang saya tahu, webinarnya itu tentang lebih banyak ke keprofesian. Jadi setelah lulus itu nanti mereka itu akan bekerja di mana, seperti itu. Sangat bermanfaat sekali bagi kita mahasiswa untuk kedepannya. Lalu pandangan Mas terhadap menjadi aktivis itu gimana Mas? Pandangan ya, jadi untuk pandangan sendiri, jadi kan di sini aktivis sendiri itu kan orang yang mana dia itu memperjuangkan visi misinya yang diyakini untuk kepentingan organisasi. Nah di sini berarti dapat kita simpulkan bahwa dengan menjadi aktivis tentunya kita bakalan apa ya istilahnya, dengan kita berjuang tentunya pasti bakalan ada hasil yang akan kita dapatkan, yang mana hasil itu tidak bisa kita dapatkan secara konstan, tentunya melalui proses agar nantinya kedepannya itu menjadi insan yang lebih baik lagi, kurang lebih seperti itu. Lalu peran aktivis di masyarakat itu seperti apa ya Mas? Ya, ini karena kita sudah mahasiswa, tentunya kalau menurut saya pribadi di sini kan peran aktivis. Aktivis di sini perannya adalah menggerakkan mahasiswa itu sendiri. Jadi kalau nggak ada aktivis ini, tentunya dari mahasiswa ini tidak ada yang menggerakkan, dan akhirnya mahasiswa itu cuman kuliah saja. Dia tidak mengetahui bakalan terjun di masyarakat itu bagaimana. Jadi aktivis ini lebih ke mendorong mahasiswa agar mahasiswa itu paham bahwa mereka nantinya setelah lulus dari kampus S1 itu kan pasti bakalan terjun ke masyarakat. Nah ini perannya sebagai mendorong, kemudian juga kita sebagai generasi agent of change yang mana akan membawa perubahan, yang mana di sini berarti aktivis tentunya mempunyai peranan besar untuk berkreasi, membawa perubahan untuk bangsa dan negara ini, seperti itu. Keuntungan menjadi aktivis itu apa ya Mas? Ya, jadi kalau keuntungan sendiri mungkin di sini tentunya pastinya pengalaman. Kemudian setiap orang tentunya itu kan menjadi aktivis itu kan pasti ada tujuannya masing-masing. Nah, ketika dia itu berproses untuk meraih tujuannya tersebut, tentunya mereka melalui hal-hal yang mana itu di luar perkiraannya dia. Jadi dengan menjadi aktivis ini tentunya kita bakalan lebih sering belajar untuk memecahkan sebuah masalah. Itu yang paling berpengaruh terhadap saya sendiri. Terus tentunya relasi nambah juga, kemudian pengalaman nambah juga, dan masih banyak lagi. Lalu pengalaman apa saja nih Mas yang didapatkan dari menjadi aktivis? Kalau untuk pengalaman saya pribadi, jadi kan di sini saya sudah berkecimpung di dunia organisasi sejak SMA, kemudian di tingkat universitas di HMJ juga. Kalau untuk pengalaman sendiri, jadi ada pada saatnya memang kita itu ini ada kondisi di mana kita itu di bawah, yang mana kita udah lelah dan yang lain-lain. Tapi ketika ada suatu hal yang memang itu harus diselesaikan, tentunya memacu semangat kita untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi yang pengalaman saya pribadi, jadi pada saat itu ada sedikit masalah yang mana emang perlu apa ya, perlu pemikiran yang mana untuk menyelesaikan masalah ini itu butuh proses. Dan akhirnya dari pengalaman tersebut saya belajar bahwa emang semuanya itu tidak bisa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
punya harapan, tapi untuk mencapai harapan tersebut butuh proses banyak. Lalu apakah maba itu dianjurkan untuk ikut kegiatan ini, dan apa alasan yang kuat buat maba ikut kegiatan ini, Mas? Sebenarnya ini kalau misalkan dikaitkan dengan mahasiswa baru, tentunya sangat dianjurkan sekali, sangat disarankan sekali untuk menjadi aktivis. Karena apa? Alasannya mungkin yang paling klasik yaitu ketika kalian menjadi mahasiswa baru, tentunya kalian kegiatannya itu hanya perkuliahan saja, dan potensi kalian di luar perkuliahan itu tentunya masih banyak, dan kita mengasah potensi yang kita miliki itu kalau misalkan di perkuliahan saja itu menurut saya kurang. Nah, ini dobrakan bagi mahasiswa baru untuk mengikuti organisasi, aktif di organisasi ya, itu untuk meningkatkan skill kalian, potensi kalian agar bisa maksimal seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian podcast tentang IHMAFI kali ini. Mungkin dari Mas Nuril ada closing statement nih buat para maba. Iya, untuk mahasiswa baru 2021 closing statement ya. Jadi di sini mungkin yang saya sampaikan, jadi bukannya dari kita dituntut harus menjadi aktivis, tentunya dari masing-masing pribadi itu mempunyai bakat dan potensi masing-masing. Nah, itu yang harus dimaksimalkan. Tentunya dari masing-masing pribadi itu punya versinya masing-masing. Nah, ini jadi jadilah versi terbaik kalian pribadi masing-masing, dan saya harap dari pribadi kalian yang terbaik itu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, seperti itu. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, bagaimana kalau kita jargon terlebih dahulu nih, Mas? Siap. Ketika saya bilang fisika nukleon, osilasi 2021 siap beraksi. Oke, siap. Bisa diulangi, fisika nukleon, osilasi 2021 siap beraksi. Baik, terima kasih kepada Mas Nuril atas materinya kali ini yang luar biasa. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.